atau sahabat Nunu, aku kasih reason ya sedikit tentang kenapa aku lama banget take time gitu ya buat ngegiling si daging. Karena aku tuh dagingnya itu kan aku beli halal gitu ya, dan aku tuh taruh di freezer dulu 1 malaman gitu, jadi beku. Nah, kita nggak perlu banyak es batu, jadi kalau kita taruh daging gilingnya itu di freezer 1 malaman, itu kan dagingnya nanti beku. Setelah kita blender kayak gini, kita giling kayak gini, si daging itu nanti jadi kenyal. Semakin kenyal, kita nggak perlu telur. Jadi si daging itu kalau dikasih tepung, dikasih bumbu, dikasih baking powder kayak aku tadi kasih ke kalian, itu si daging itu nanti kalau direbus itu bakal kenyal banget, rasanya beda kalau kita masukin daging ke freezer sebelum kita olah gitu. Itu sih pengalaman aku bikin bakso ya, jadi semoga bermanfaat sih. Kalau mau coba ya alhamdulillah, silakan dicoba ya, buka YouTube channel aku yang pembuatan bakso Melbourne. Jadi itulah triknya supaya baksonya tuh kenyal dan enak dan tahan lama. Jadi bumbunya nggak perlu banyak, don't need a lot of bumbu, you just garlic, salt, pepper, water, cold water, and a little bit ice to make the beef very very good taste for longer. Ya, kalau abis ini aku biasanya nanti deh ikutin terus. Aku rebus, nanti baksonya bakal kenyal dan enak, semoga ya, insyaallah. Nah terus sesudah itu aku bungkusin di plastik, terus aku masukin ke freezer, ibu-ibu sekalian. Jadi rasanya tuh saat kita nanti makan itu rasanya enak gitu saat direbus, saat dimakan juga. Anak-anakku paling suka ini, this is my favorite fruit to my cheeky monkey, my children ya. Jadi ikutin aku terus ya, gimana cara aku buat bakso di Melbourne. Check it out. Setelah dagingnya tergiling ya, setelah dagingnya tuh tercampur, sudah agak lembut gitu ya, masukin tepung bakso. Di sini aku pakai tepung bakso yang sudah jadi ya, sudah adonannya udah komplit, jadi nggak perlu lagi pakai bumbu-bumbu yang lain kecuali bawang putih. Bawang putih yang utuh juga boleh, yang sudah digiling juga boleh, yang artinya sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Aku biasa udah jadi sih bawang putihnya. Campur bumbu baksonya. Ini bumbu baksonya ini satu bungkusnya kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo untuk 1 kilo daging. Tapi aku karena ini 1,5 kilo, jadi aku pakai dua tepung bakso supaya bisa banyak guys. Daging gilingnya 1,5 kilo, ininya 2 bungkus tepungnya.
aku campur air sedikit, bawang putih 1 sendok teh, 2 sendok teh bawang putih. Lalu aku kasih juga lada secukupnya saja. Lalu aku kasih ini pengembang ya, baking powder setengah sendok teh aja, seperti ini tuh ya. Dan setengah sendok teh udah cukup ya, baking powdernya jangan banyak-banyak. Kita giling lagi sampai betul-betul tercampur. Teman-teman, kalau misalnya susah, agak sedikit sulit tergiling, kita bisa kasih air lagi sampai betul-betul adonan tercampur dengan sendirinya ya. Royco ya, biar ada rasanya. 2 sendok teh aja udah cukup buat kusti ya. 2 sendok teh udah cukup tuh. Jadi nggak takutnya asin, karena tepungnya sudah asin, jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dikasih garam juga. Sudah selesai digiling, saatnya kita bulet-buletin bakso yuk. Nah teman-teman, sesudah digiling dagingnya tuh teksturnya seperti ini. Ini aja masih ada yang daging merangkal ya tuh, karena di freezer kan. Nah aku harus giling lagi tuh kan, jadi aku mesti giling lagi. Nah ini teksturnya seperti ini ya tuh, lembut dan rasanya pasti enak insya Allah. Ayo giling lagi ya, biar si ini nih daging gak ada lagi. A few moments later. Nah sekarang saatnya kita mencetak bakso. Make sure ya, make sure si airnya ini mendidih banget ya teman-teman, jadi supaya baksonya tuh matang gitu ya, supaya baksonya itu teksturnya tuh enak banget. Tapi saat kita mencetak, saat kita masukin ke dalam air panasnya itu, saat kita bikin bulat-bulat gitu, ini nggak boleh mendidih begitu. Kita harus, airnya nggak boleh mendidih begitu, kita harus kecilin dulu, kecilin apinya sampai betul-betul si api tuh kecil banget gitu. Airnya nggak boleh sampai mendidih banget gitu ya. Ya sesudah mendidih kita kecilkan, baru kita cetak gitu. Kenapa? Jadi biar nggak hancur. Biasanya kalau panas banget terus kita masukin kita cetak dan kita masukin baksonya, itu baksonya nggak padat gitu ya, nggak hancur sih, cuman nggak padat gitu, jadi nggak halus istilahnya ya. Ya ikutin terus ya, ikutin aku, lihat aku ya. Sekarang kita sudah siap mencetak bakso. Aku biasa pakai gelas yang ada air hangat gitu. Sebelum aku ambil adonan, aku celupin sendok ke air panas, terus baru aku cetak. Caranya gini.
aja teman-teman. Tuh gampang kan bikin bakso. Ayo deh kita bikin, lihat di YouTube channel aku, terus bikin deh kalian di rumah kalian masing-masing, bikin anak-anak happy, nggak beli. Terus kita juga tahu apa yang kita masukin ke dalam bakso, bumbunya apa aja, kan juga safety ya buat anak-anak gitu. Kalau beli itu kan kita nggak tahu campurannya apa, cara bikinnya mereka bagaimana, kan kita nggak tahu ya. Nah udah, kalau udah bisa bikin bakso sendiri itu kan lebih higienis, lebih aman, lebih enak tuh kan. Rasanya juga kita tahu buatan kita sendiri tuh kayak apa ya kan. Jadi endol gitu ya rasanya. Kita cobain nanti ya kalau bakso aku udah jadi. Tuh gampang kan teman-teman caranya. Tuh tinggal gini aja tuh, udah tinggal diserok, bulatin, serok. Tuh aku di sini kenapa aku sedikit kasih air, karena biar halus ya, biar adonannya tuh nggak kasar. Kalau nggak banyak air, kalau nggak airnya nggak pas tuh nanti adonannya kasar gitu. Jadi pastikan adonannya tuh lembut, jadi nanti baksonya ya lembut gitu. Tuh ya, baksonya lembut dan padat. Pengembangnya itu yang tadi baking powder itu bisa buat bakso kita jadi mengembang, tapi jangan banyak-banyak juga ya, kan nggak bagus ya sebenarnya. Cuman ya untuk sedikit-sedikit aja sih nggak apa-apa sih kalau aku ya, biasa bikin begitu dengan baking powder. Habis kalau pakai telur itu ya teman-teman, aku pernah ya bikin pakai telur itu kurang enak gitu rasanya, jadi aku nggak mau lagi pakai telur. Ada juga nanti kan anak-anak yang alergi telur nggak bisa makan ya, jadi terkadang tuh aku sharing gitu, aku kasih ke teman atau ke community ya. Jadi kalau ada anak yang alergi telur, mereka nggak bisa makan bakso kita, sedih kan. Jadi ya mendingan nggak usah pakai telur, biar semua bisa makan. Begini aja teman-teman, easy right?
berarti baksonya udah matang. Oh, that's okay. Nih udah matang tuh kalau udah mengembang. Kalau kita ini yang satu lagi ini belum ya, karena ini masih ada yang di dalam. Kalau misalnya masih ada yang di dalam, itu belum matang. Tapi kalau sudah mengembang semuanya nih di atas nih seperti ini udah matang. Tapi aku mau tunggu 1-2 menit biar benar-benar matang isinya di dalamnya ya. Kita tunggu 1-2 menit lagi baru kita angkat. Terus kita icip-icip. Kalau bisa itu kita aduk-aduk gitu ya, jadi rata. Nah, kita aduk-aduk jadi rata ya. Bisa aja sih dikurangin airnya kalau mau seperti ini. Airnya kita kurangin sedikit ya, biar nggak tumpah-tumpah. Aman aja sih kalau air tumpah, nggak apa-apa ya. Nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak apa-apa, it's just water, cuman air ya, nggak apa-apa ya. Tuh, ini udah matang teman-teman, kita bisa angkat, kita coba dalamnya kayak apa, kita lihat isinya tuh kayak apa ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau masukin telur puyuh di adonan itu juga bisa ya, atau cabe atau kikil ya, daging itu juga bisa teman-teman. Tapi aku nggak mau, aku mau supaya anak-anak bisa makan, jadinya aku polosan aja begini, just beef, hanya daging aja. Suamiku bisa makan banyak loh kalau aku bikin bakso. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh, ini udah matang teman-teman. Aku kurangin airnya ya. Kecilin apinya, kecilin ya sedikit tuh, jadi nggak terlalu ini bang, nggak terlalu besar apinya. Tiriskan. Tiriskan teman-teman. Kita angkat. Kita lakukan terus menerus seperti itu hingga adonan itu habis. Tada. Ini yang kedua belum matang, masih harus tunggu dulu. Inilah penampakan bakso aku buatan Mami D. Cobain yuk. Nah, ini udah jadi nih baksonya nih ya. Sekarang aku mau cobain bakso yang aku bikin tadi. Yang tadi dulu deh, nih, dulu deh. Enak banget. Can you open the milk, Please. please? Please, mommy.
Yummy gak dek? Hah? Yummy gak? Yummy. Irina suka. Teksturnya enak, kenyal-kenyal, dagingnya matang sampai ke dalam tuh. Enggak ngeblur ya. Lagi nggak? Mommy, I don't want to open the milk. You want again? Yeah. Bye. Yummy dek. Yeah. Beef meatball. Teman-teman, di sini bumbunya aku kasih garam, kecap, sama saus sambal bakso maksud aku ya. Tuh ada kecap. Terus ada ini apa namanya? Cuka. Cut kita aja. Terus ada sambal bakso. Ting. Tuh sambal bakso. Sambal bakso, pluk. Udah deh, kasih bakso aja nanti di sana baksonya. Di sini kebetulan aku adanya toge. Ya udah aku pakai toge aja deh, nggak apa-apa. Yang penting makan. Alhamdulillah, aku juga suka toge, suka banget. Yay, yes, ada toge. Hai teman-teman, nih akhirnya aku udah jemput Timiu, sudah jemput Irina juga sekolah. Pokoknya udah semuanya udah beres. Sekarang tinggal saatnya mami makan. Aku di sini ada cambah atau toge. Baksonya juga nggak terlalu banyak, aku ambil 3 aja. Nih ini ya endol, beneran deh, aku nggak bohong. Alhamdulillah, masya Allah. Karena finally aku bisa bikin bakso lagi, karena aku tuh sering banget bikin bakso sendiri. Jadi anak-anak tuh kan suka makan, ini suka makan juga makanan Indonesia. Aku coba-cobain, pokoknya kalau maminya masak, anak-anak juga harus ikutan makan. Jadinya biar dia merasakan masakan mama gitu kan. Nah sekarang aku udah lapar banget, udah mau makan. Aku juga punya kerupuk, mudah-mudahan enak ya. Makan dulu yuk, lah udah lapar. Sebelum makan kita baca doa dulu. Allah. Amin. Bismillah. Yang belum makan, mari makan yuk. Nyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pedas, manis, kasar deh. Rasanya pedas, manis, asin, gurih, campur aduk. Di sini enak banget kalau makan bakso, karena seperti makan di kampung halaman kita ya kan. Jarang-jarang tuh orang yang bisa bikin bakso seenak masakan kita sendiri ya, karena gagal bikin lagi gitu. One day itu aku pernah give up ya, maksudnya udahlah nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya aku pergi ke restoran, gitu aja sih kalau aku, sesimpel.
Tapi nggak usah beli di restoran terus ya kan. Kalau masak sendiri kan taruh di freezer, kita bisa bikin, kalau kita mau makan lagi kita bisa bikin lagi gitu. Buatan sendiri itu memuaskan banget deh, enak banget. Mau dimakan pakai nasi ya enak, mau dimakan pakai bihun atau toge itu juga enak. Semuanya enak. Tinggal selera aja mau makan pakai apa, pakai mau gimana maknya, selera aja sih ya. Teman-teman, sekian dulu vlog dari aku. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.